doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ora samanginang, firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini di bawah topik tenanglah, jangan takut, diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakannya bagi kita semua di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian firman Tuhan disampaikan kepada kita hari ini, Amanginang. Ya, untuk mengawali firman Tuhan hari ini, mungkin mari kita memikirkan sejenak. Kalau tadi tema kita hari ini, tenanglah, jangan takut. Lalu kalau disuruh jangan takut, maka kita harus berpikir ulang. Dalam kehidupan kita, Amanginang, kira-kira apa yang membuat kita takut? Kalau kita berpikir, oh pasti takut itu ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mengancam, atau bahkan juga situasi yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita lihat lagi, Amanginang, ternyata ada juga keunikan dari rasa takut. Jadi di sini ada nggak, Amanginang, yang mau hidupnya penuh dengan ketakutan? Enggak ya, ternyata menjawab enggak. Tapi di satu sisi ada kalanya kita pengen takut, Amanginang. Apa contohnya? Saya pernah lewat Jalan Braga. Ada di situ namanya Rumah Hantu Braga. Dan tempat itu yang paling ramai di Jalan Braga itu saya lihat. Ngapain orang itu masuk ke Rumah Hantu Braga? Untuk ditakut-takuti, bahkan membayar agar mereka bisa
ditakut-takuti. Ini kan unik emang Inang. Kalau kita bilang tidak ada manusia yang mau takut, ternyata terkadang kita mengingini rasa takut itu. Atau bahkan kalau kita ke wahana bermain, biasanya yang paling banyak diincar orang wahana yang ekstrim kan. Roller coaster. Kalau di Ancol itu ada histeria. Wahana yang membuat adrenalin kita terpacu begitu kan. Dan kalau ada, saya pernah baca jurnal penelitian yang mengatakan bahwa ternyata rasa takut juga punya manfaat. Jadi ternyata memang benar ada istilah senam jantung gitu kan, Amang Inang. Ada istilahnya senam jantung. Ternyata memang ada fungsinya juga rasa takut untuk menyehatkan tubuh. Dan memang di satu sisi harus kita akui, ada juga ketakutan kita yang hadir, tetapi tidak kita inginkan. Itulah tentang ekonomi, tentang pekerjaan, bahkan juga ancaman di depan. Tapi saya yakin terkhususnya untuk kaum bapak, ini mau saya tanya dulu. Rasa takut yang penuh dengan kebimbangan adalah rasa takut kepada istrinya. Betul bapak-bapak? Makanya kalau di yang baju orange itu bukan tahanan KPK sebenarnya. Itu tulisannya tahanan istri gitu. Makanya ada istilahnya suami-suami takut istri. Ada bapak-bapak yang takut sama istrinya? Ada banyak gitu ya. Kalau saya kebetulan nggak takut. Karena memang belum ada istrinya. Lalu kita mau belajar Bapak Ibu Jemaat. Ketika melihat rasa takut dalam hidup kita yang ternyata pasti ada, apa yang dikatakan Tuhan tentang tenanglah, jangan takut? Ketakutan yang seperti apa? Kalau kita baca firman ini kan tentang Yesus berjalan di atas air. Tapi kalau kita baca lagi satu perikop di atasnya, kisahnya ini tentang Yesus memberi makan 5.000. Kalau ini yang kita ingat, pasti kita ingat, oh ini merupakan karya Tuhan. Ini mukjizat yang begitu besar yang dilakukan oleh Yesus kepada orang banyak di depan murid-muridnya. Kalau kita bandingkan lagi dengan firman yang hari ini tentang ketakutan murid-muridnya, lalu kita berpikir, tepat sebelum kejadian ini terjadi, murid-muridnya melihat kuasa Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, mereka justru terlihat tidak percaya pada Yesus. Tepat setelah mereka melihat kuasa Yesus itu sendiri. Lalu kalau kita perhatikan lagi, ternyata kalau kita lihat murid-muridnya sedang dalam perjalanan, itu atas perintah dari Yesus itu sendiri. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu, lalu Yesus menyendiri untuk dapat berdoa. Dan kalau diceritakan mereka terombang-ambing karena angin, itu memang sudah lazim terjadi, Mamang Inang. Kenapa? Tempat mereka berlayar itu adalah tempat yang dipenuhi oleh gunung-gunung, sehingga pada akhirnya akan sering terjadi badai di tempat itu. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, dengan kita mengetahui bahwa sebelumnya mereka telah menyaksikan mukjizat dan juga latar belakang beberapa murid Yesus yang merupakan seorang nelayan, kita dapat lihat ternyata mereka bukan orang awam. Mereka seharusnya sudah kenal dengan itu danau, air, dan kapal-kapal. Bahkan seharusnya mereka sudah sangat mengenal tentang Yesus itu sendiri. Mereka mengikuti Yesus. Bahkan ketika mereka diperintahkan untuk pergi di luar, mereka juga melakukan itu. Sehingga kalau kita pikirkan, ternyata tahap
murid Yesus pada saat itu mereka mencapai tahap ketaatan, tapi belum percaya secara utuh. Mengapa demikian? Kalau kita buka teks pembanding di Injil Markus 6 ayat 52, saya bacakan untuk kita semua. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mujizat Yesus yang begitu luar biasa belum sanggup membuat mereka percaya. Hati mereka masih degil. Itu ternyata yang terjadi. Dan atas kedegilan hati mereka, sehingga mereka pasti akan takut ketika menghadapi gelombang. Pasti mereka ragu. Pasti mereka tidak percaya bahwa Yesus akan datang mengakhiri mereka. Karena apa? Yang sudah terlihat di depan matanya pun dia belum percaya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, Mang Inang, memang ternyata terkadang kita juga hidup yang dengan demikian. Sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita lihat orang lain begitu ditolong Tuhan. Tetapi akan tiba saatnya bahwa kita membutuhkan relasi yang personal dengan Tuhan. Jadi ternyata untuk membangun iman yang kuat, ada orang yang dapat percaya ketika sekedar melihat itu hidup di orang lain. Tetapi akan ada juga tipe orang yang akan percaya dan memaknai ketika dia yang merasakannya secara langsung. Dan baik itu yang belum percaya maupun langsung percaya, firman Tuhan hari ini berkata bahwa kepada semua orang itu Yesus akan datang di tengah badai yang ada di hidup mereka, di tengah gelombang hidup yang mereka jalani. Untuk memahami kira-kira seberapa takut, seberapa kacau perasaan para murid pada saat itu, kalau kita lihat lagi secara kondisi, kira-kira dapat dikatakan ini terjadi pada subuh hari. Kalau kita alihkan ke jam kita saat ini sekitar pukul 3 pagi amannya. Kira-kira apa yang kita rasakan pukul 3 pagi setelah kita dari malam tidak tidur? Kalau saya pernah merasakan situasi ini ketika menonton bola. Jadi sengaja gak tidur dari sore, terus menjaga kondisi tubuh agar tetap melek, hingga pada saat subuh bolanya mulai, sayanya yang ketiduran. Kenapa? Udah lelah, udah capek. Apalagi para murid ini yang dari subuhnya harus melawan gelombang itu, harus melawan air, harus melawan angin yang melawan arah mereka. Jadi jam 3 pagi ini dapat kita lihat bahwa sebagai titik keputusasaan, titik-titik kegelapan, titik-titik yang mungkin membuat orang banyak putus asa. Sehingga ketika Yesus datang, apa yang mereka katakan? Itu kenapa agak lemah sama Nina? Itu hantu. Ini menurut kita mungkin aneh. Seorang murid dapat salah paham tentang Tuhannya sendiri. Kemudian dalam kehidupan kita, ini juga pasti akan terjadi, yang menginang. Di tengah badai kehidupan kita, yang namanya kita lelah, namanya kita capek, sudah di ujung tanduk, pasti kita akan pernah salah paham tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang datang untuk menolong, kita sangka untuk menjerumuskan. Tuhan yang sedang menyusun rencana, kita pikir itu jalan menuju kehancuran kita. Ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi
bagaimana kita dapat tetap tenang dalam situasi ini adalah bagaimana dengan kita mengenal Yesus itu sendiri. Sekali lagi kita ingat, situasi ini terjadi karena mereka masih degil setelah mukjizat yang Yesus berikan kepada orang. Lalu kalau saya ketika merenungkan ini, ada pemaknaan unik. Bahwa ternyata pengenalan itu sumbernya bukan sekedar dari pengucapan. Bukan dari seberapa banyak mengucap, tapi tentang juga memaknai. Jadi saya minta bantuan sama Ninang, coba kita ucapkan Tuhan. 1, 2, 3. Ucapkan 2 kali. Ucapkan 5 kali secara cepat. Kalau cuma diomongin secara banyak tapi nggak ada isinya, Tuhan jadi hantu. Jadi ternyata untuk membangun ketenangan, membangun relasi dengan Tuhan, bukan sekedar cuap-cuap. Bukan tentang seberapa cepat. Tapi harus benar-benar kenal. Harus benar-benar dapat dimaknai. Itulah bagaimana cara kita untuk dapat tetap tenang meskipun memang berat di tengah situasi gelombang ketakutan yang kita hadapi. Dan ketika Tuhan hadir, dia bukan sekedar datang lalu melupakan. Ternyata setiap detik kehadiran Yesus, dia juga memberikan pekerjaannya untuk dapat menyertai kita. Apa yang janji Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya termasuk kepada kita? Yang pertama, tenanglah. Tenanglah. Kalau saya membacanya, tenanglah ini artinya kenallah aku. Kenapa? Aku datang, kenapa kamu teriak aku hantu? Jadi tenanglah, ini aku. Kenallah aku. Aku ini. Kembali Yesus menegaskan siapa dirinya. Dan siapa diri Yesus itu sebenarnya terjawab ketika dia mengatakan, jangan takut. Kenapa? Karena aku telah hadir. Artinya akulah yang berkuasa. Akulah yang memiliki engkau. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan kalau kita mau mendalami lagi, Yesus berkata jangan takut bukan setelah Yesus meredahkan badainya. Badainya masih terjadi. Yesus sudah katakan jangan takut. Jangan kita berharap harus gelombang hidup kita dulu yang berhenti baru kita bisa tenang. Ternyata Yesus mengajarkan bukan yang demikian. Kenapa? Karena dalam proses, bahkan dalam proses permasalahan dalam hidup kita, perekonomian, sekolah dan lain sebagainya, itu juga ketika kita mengenal Allah, kita dapat melihat bagaimana Yesus, Tuhan itu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan ada seorang murid yang menarik dalam kisah ini, Aminang, yaitu seorang Petrus yang dia keluar dari perahunya lalu mencoba berjalan di atas air. Kalau kita mau melihat bagaimana karakter Petrus ini sendiri, kita dapat melihat dari 2 kaca yang berbeda. Yang pertama, ini bisa saja bentuk keraguan-raguannya. Dia ingin memvalidasi keraguan-raguannya. Tuhan, kalau memang itu engkau, aku akan berjalan di atas air. Atau bisa saja ini karakter Petrus yang tidak mau berhenti di zona nyaman, yang ingin mencari Tuhan, yang ingin berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada 2 sifat yang mungkin bertolak belakang, berbeda, kontradiksi. Tapi kalau kita mau memahami,
bukan tentang mana sifatnya yang benar. Tetapi respon Yesus kepada dia, datanglah. Yesus bilang, datanglah. Mau apapun motivasinya, meskipun imannya belum terbentuk secara utuh, meskipun dia tetap takut, Yesus tetap menerima kita manusia. Yesus tetap mengajak kita untuk dekat dengan dia. Datanglah. Segala kekurangan kita ternyata dapat diterima oleh Yesus itu sendiri. Dan kita juga dapat melihat bagaimana kekuatan doa menyertai firman hari ini. Di awal Yesus berkata dia mengasingkan diri untuk dapat berdoa. Dan pada akhirnya, setelah dia berdoa itu, dia mendatangi para muridnya untuk dapat menolong. Dan dari sudut pandang murid juga, mereka mendapatkan pertolongan, angin itu reda setelah Petrus juga berdoa, Tuhan tolonglah aku. Doanya tidak panjang, doanya tidak muluk-muluk, tetapi mungkin itu adalah doa yang tulus di dalam kondisi dia yang mulai tenggelam ketika dia ragu. Tuhan tolonglah. Jadi kalau ada badai dalam kehidupan kita, permasalahan yang memang pasti akan muncul, sikap kita untuk dapat tenang adalah dengan berdoa. Dengan mengucapkan dengan jujur apa yang menjadi kesesakan dalam hati kita. Dan mempercayakan bahwa Tuhan dapat bekerja. Petrus pada awalnya dia dapat berjalan. Tetapi ketika dia kehilangan fokus karena ada angin, dia mulai tenggelam. Lalu ketika kita berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, pasti kita akan diberikan jalan. Tetapi pada saat kita mulai meragukan Tuhan, disitulah kita mulai kembali tenggelam. Pengenalan akan Kristus, pemaknaan iman kepada Dia, dan juga fokus kita kepada Kristus itu sendirilah yang menjadikan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi badai hidup. Badai hidup yang seperti apa? Pekerjaan dan ekonomi kita. Ini mungkin di dalam khotbah sudah sangat berkali-kali lah. Sudah bosan kita mendengarkan tentang tantangan ekonomi di dalam kehidupan kita. Saya yakin hampir seluruh pengkhotbah akan mengatakan ini ketika ditanya tentang tantangan hidup. Kesehatan kita, bahkan juga ekspektasi akan masa depan kita. Dan jangan lupakan bahwa terkadang kita pernah salah langkah, dan kesalahan kita dalam melangkah juga dapat membawa kita di dalam sebuah badai. Tetapi hari ini firman mau mengatakan bahwa ternyata hidup bukan selamanya ada di masa lalu. Kalau kita mau bilang masa lalu para murid berlatar belakang, berbagai latar belakang. Bahkan masa lalu terdekatnya adalah ketika mereka tidak percaya dengan mukjizat yang Yesus berikan. Tetapi dengan latar belakang yang demikian, Yesus juga ikut menolong mereka. Lalu kita pun jika memang ada kesalahan, jika memang sempat salah langkah, atau yang membuat kita tidak tenang dan membuat kita takut adalah hari kita hari ini, hari-hari saat ini, pekerjaan bahkan juga pendidikan atau bahkan masa depan kita yang belum jelas, maka mari percayalah bahwa Tuhan itu akan tetap menolong kita. Bahwa kita juga harus dapat mengenal, mengerti, dan meminta. Jangan lupakan bahwa pada akhirnya Petrus tidak lupa untuk meminta. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah. Biar gak terlalu tegang, menginang, saya ingin sharing sebuah kisah menyenangkan
ketika minggu lalu di kemah keluarga, jadi saya sempat berfoto. Nah, ini dia. Jadi kalau diejek tadi nggak punya istri, setidaknya saya punya teman foto begitu. Ada yang kenal Jemaat Reformanda di sini, Amanginang? Kenal dengan perempuannya? Ada yang kenal? Nggak ada yang kenal? Iya, kenapa nggak ada yang kenal? Karena ini AI. Ini editan, Amanginang. Sebenarnya saya sendiri. Nah, terkadang kesendirian ini pun akan membawa ketakutan. Coba kalau saya bayangkan Amanginang, karena saya takut diejek foto sendiri seperti ini gitu kan, lalu saya edit AI, lalu saya sebarkan ke seluruh Reformanda. Amanginang doakan, saya sudah mendapatkan pasangan. Miris nggak Amanginang? Itu bukan lagi orang takut kan, udah orang gila begitu kan. Tapi hari ini ketakutan kita Amanginang juga tentang ketakutan menghadapi teknologi termasuk ini. Ini saya jujur pakai AI. Bayangkan kalau anak-anak kita nggak masuk kuliah, pergi kemana-mana, lalu ketika ditanya, coba fotokan di mana kau, dieditnya pakai AI karena dia takut ketahuan, dikirimnya ke orang tua. Jadi persoalan kan? Teknologi hari ini juga menjadi persoalan kita tentang ketakutan itu sendiri. Dan ketakutan itu terkadang membuat kita menjadi mirip orang gila. Mirip orang gila terkadang. Bahkan juga menghalalkan segala cara untuk dapat terlihat baik-baik saja. Jadi kalau tadi Petrus berdoa dengan jujur tolonglah aku, maka hari ini juga saya mau mengatakan, saya jujur belum ada pasangan. Gitu kan. Saya tidak memaksakan kehendak kalau saya harus punya pasangan. Dengan begini saya dapat tenang. Dengan begini mungkin suatu saat Tuhan akan menolong untuk dapat memberikan pasangan. Kalau ada Manginang boleh dikenalkan. Biar jadi manggil nan tulang nanti atau manggil tulang gitu kan. Dan pada akhirnya yang terakhir harus kita maknai bahwa ketakutan dalam hidup kita jangan sampai mengambil akal sehat kita. Jangan sampai mengambil iman kita, bahkan mengambil fokus kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketakutan itu bila diserahkan kepada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan bekerja seperti kompas, menunjukkan arah, bahkan juga menopang dan membantu kita untuk dapat berjalan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini menguatkan kami dalam keadaan hidup kami yang beragam, permasalahan kami masing-masing, baik itu kondisi ekonomi kami, kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pendidikan, bahkan masa depan kami, yang membuat kami takut ya Tuhan. Atau bahkan juga segala tindakan kami, segala perbuatan kami, yang pada akhirnya membuat kami dalam badai hidup yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan, bahwa hal ini pasti akan terjadi dalam hidup kami. Bahwa tidak selamanya hidup kami akan berlayar di air yang tenang. Tapi kami belajar Tuhan pada hari ini dalam ombak yang begitu kuat, begitu besar permasalahan yang kami hadapi dalam hidup kami hari ini, kami akan dapat tetap tenang dengan mengenal Engkau, dengan percaya kepadamu, dan dengan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai kami dengan banyak kesalahan yang kami lakukan, dengan keraguan yang mungkin sempat terlintas dalam pemikiran kami. Tetapi pada akhirnya kami percaya bahwa Engkau tetap menerima kami.
bahwa Engkau tetap berkata kepada kami, datanglah dan kami akan melangkah bersama. Bimbinglah kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi anak-Mu yang pemberani, bukan berani untuk melawan hal-hal yang baik, tetapi berani untuk melawan ketakutan kami, berani juga untuk memperjuangkan kehidupan kami. Sehingga ketika banyak persoalan dalam hidup kami bukan berputus asa, tetapi berani untuk maju melangkah. Kami berdoa Tuhan untuk Gereja MUHKBP Bandung Reformanda, seluruh pelayan yang ada di dalamnya, begitu juga jemaat yang ada. Biarlah Engkau yang memberkati gereja ini dapat menjadi sarana kami untuk dapat bersekutu, dapat memuji Engkau, dan juga menjadi sarana kami dapat melayani Engkau. Begitupun dengan program yang direncanakan ya Tuhan, yang saat ini sedang berjalan dan juga akan berjalan untuk pengadaan rumah dinas yang sebentar lagi akan selesai 100%. Biarlah Tuhan yang memberkati rumah itu agar dapat menjadi rumah berkat, rumah pelindung, dan rumah yang baik untuk dapat ditinggali oleh pendeta fungsional kami. Begitupun juga dengan biaya yang masih belum tuntas. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan, Engkau juga yang mengarahkan hati kami untuk dapat memberikan yang terbaik, saling tolong menolong untuk dapat menyelesaikan keuangan rumah dinas. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pesta Gotilon atau pesta Huria KBP Bandung Reformanda. Biarlah Engkau yang menyertai para panitia yang ada di dalamnya agar dapat bekerja mempersiapkan dengan baik. Dan juga Tuhan, kami jemaat-Mu agar dapat menyambut pesta ini, agar dapat memberikan persembahan kami yang terbaik, jalan kami untuk dapat membantu gereja-Mu, jalan kami untuk dapat menolong sesama-Mu melalui gereja. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun, setidaknya pada 1 minggu ini. Di pertambahan usia ini, kiranya juga Engkau yang menyertai berkat, menyertai penyertaan dalam pendidikan, menyertai kehidupan dalam keluarga. Begitu juga kiranya Engkau yang menambahkan pertumbuhan iman di dalam diri mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang pada saat ini sedang sakit, menjalani proses pemulihan, dan juga mungkin yang tidak dapat hadir pada saat ini di gereja ini dengan alasan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai tenaga medis yang menjalankan perawatan, begitu juga proses pemulihan yang dilaksanakan, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi, agar kiranya semua itu dapat Engkau pakai sebagai tangan-Mu, jalan untuk memberikan kesehatan pada jemaat-Mu. Kami adalah manusia yang tak lepas dari dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, tapi biarlah kiranya penebusan-Mu atas hidup kami dapat kami maknai sebagai jalan-Mu untuk dapat melayakan hidup. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.